Saat ini akan dilangsungkan pembacaan pledoi dari ya. Saat ini memang akan dilangsungkan berjudul Tanda Dababan Menggugat Tuntutan Berlandaskan Fitnah. Dalam hal ini jadwalnya mungkin akan dibacakan pembacaan pledoi dari Tanda Dababan sendiri dan juga kuasa hukum, yang saat ini memang pembacaan pledoi sudah dimulai ada sekitar 5 waktu yang lalu. Jadi dia langsungkan acaranya. Telah hadir pula dalam acara pledoi ini, pembacaan pledoi ini beberapa anggota DPR yang ikut mendukung, dan juga pada Dababan kali ini akan terus dilakukan dan juga memulai pembacaan dari pledoi yang sebelumnya telah digugat selama 3 tahun penjara. Dalam gugatan tersebut, Tanda Dababan akan membacakan beberapa setujunya atau beberapa pembelaannya yang terkait dengan tuntutan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga dalam hal ini Tanda Dababan sebelumnya telah mengatakan bahwa Tanda Dababan akan memberikan keterangan mengenai beberapa hal yang isu yang telah beredar di saat ini, yaitu terkait Salahuddin dan juga Nurdin Nurbaiti. Info ini saya pernah sampaikan ke penyidik dan jaksa penuntut umum. Berikut adalah KPK dalam menjawab pertanyaan penyidik dan JPU. Berikut adalah pembacaan pledoi dari Tanda Dababan. Tetapi saya tidak tahu apakah itu namanya dihukum atau tidak dihukum. Polisi dan jaksa di KPK ini pun tak tahu menjelaskannya. Yang pasti, saya dipenjarakan di rumah tahanan militer RTM Budi Utomo, Jakarta Pusat karena membela Bung Karno. Majelis hakim yang saya hormati, menggunakan pola pikir jaksa yang menonjolkan faktor yang memberatkan dan meringankan pada kesempatan ini juga, saya mendahului dengan faktor yang meringankan keempat jaksa ini. Sayang satu orang lain nggak kelihatan. Pertama, mereka masih muda. Kedua, belum pernah dihukum. Yang memberatkan jaksa ini, pertama, memutarbalikan data dan memanipulasi fakta. Sekali lagi, memanipulasi fakta. Ini akan saya uraikan nanti secara transparan, secara belak-belakan. Kedua, tidak menyampaikan kelengkapan berkas perkara, berita acara pemeriksaan Miranda. Ketiga, barang bukti yang diajukan diragukan. Fotokopi buku kas fraksi PD Perjuangan dengan jenis huruf yang berlainan. Keempat, sikap dalam persidangan yang tidak terpuji. Kelima, menghalang-halangi kehadiran 3 saksi yang vital, Hamka Yandu, Sumarni, Sekretaris Nunun, dan Santoso, atasan Fadila, staf bendahara fraksi Perjuangan. Di berkas ini ada BAP-nya Hamka Yandu, ada BAP-nya Sri Sumarni, ada BAP-nya Santoso. Bahkan Santoso hadir waktu Fadila bersaksi, dia ikut di situ. Saya tidak tahu kenapa jaksa tidak mau memenuhi permintaan kita untuk itu dia majukan. Hal yang memberatkan jaksa itu bisa dilihat juga sebagai penghinaan terhadap proses peradilan. Bekerja tidak profesional, ceroboh, dan melakukan perbuatan tercela. Untuk itu, jaksa-jaksa ini pantas dihukum. Terkait dengan perilaku negatif mereka ini, keempat orang jaksa ini pada tanggal 7 Juni telah saya laporkan secara resmi ke Kejaksaan Agung sebagai hulu sumber daya manusia jaksa dan juga kepada pimpinan KPK yang menggunakan tenaga keempat jaksa itu. Saya berharap para oknum-oknum jaksa ini diperiksa dan semua yang dikerjakan dieksaminasi untuk diambil tindakan. Jika ingin memang membuat KPK yang lebih kuat lagi, harus ada kontrol, harus ada pengawasan terhadap oknum-oknum jaksa yang menyalahgunakan kekuasaan dan merusak citra KPK. Saya berharap mereka berempat ini akan menjalani proses penindakan demi menyelamatkan korps kejaksaan, menyelamatkan KPK, menyelamatkan proses peradilan yang bermartabat yang kita junjung tinggi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebenarnya kalau saya renungkan, kasihan juga melihat keempat jaksa ini. Dalam arti kata bahwa mereka ini di bawah komando bosnya di markas besar KPK di Kuningan. Masalah ini memang sangat serius karena menjadi ancaman bagi undang-undang KPK. Karena menurut undang-undang KPK, KPK yang terdiri dari penyidik dan penuntut punya kewajiban melakukan supervisi terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan, tetapi dengan kualitas penyidik dan penuntut yang sangat bisa melakukan supervisi. Karena itu saya melihat ini keadaan darurat. Perlu segera Kejaksaan Agung dan KPK bekerja sama menyelamatkan KPK. Demikian juga perlu segera Kepolisian Indonesia dan KPK bekerja sama menyelamatkan KPK. Kalau memang betul-betul serius dan konkret menghendaki KPK kuat, KPK harus terdiri dari personel-personel yang mumpuni. Jangan seperti kampanye pimpinan teriak-teriak agar undang-undang KPK jangan direvisi, KPK jangan dilemahkan. Enggak taunya dia sendiri yang melemahkan KPK dengan memelihara rayap dalam tubuhnya, membiarkan penggerogotan dari dalam. Sekali lagi, KPK harus diselamatkan. Rasanya terlampau lama menunggu Desember 2011, masa akhir kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua KPK yang sekarang. Yang saya hormati Majelis Hakim, keempat jaksa penuntut umum yang mempunyai klasifikasi yang memberatkan inilah yang menyusun surat tuntutan setebal 271 halaman ini. Inilah prestasi mereka, 271 halaman. Dan bukti-bukti di persidangan menurut akal sehat saja, dan kalau kita tangkap secara bebas dengan menggunakan nurani, kita akan melihat bagaimana kebenaran-kebenaran di dalam persidangan yang bermartabat ini terungkap. Tetapi tragisnya, sudah ada skenario sejak awal yang untuk mencari jalan mengkasuskan saya, menghukum saya, pokoknya seperti ada sebuah perintah yang mengharuskan saya. Ya, ternyata masih terus berlangsung pemirsa persidangan pledoi dari Panda Dababan. Kita akan terus mengupdate-nya nanti. Kita akan menghubungi kembali rekan Windy Wellingtonia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan kabar pertambian masih akan segera kembali tentunya dengan informasi pilihan lainnya usai jeda pariwara berikut ini.